Berikut ini adalah sanggahan yang lugas, kritis, dan ilmiah, terhadap tulisan M. Yusuf MSI, berjudul Eksegesis Ki Imad Al-Bantanik bagi Santri. Narasi ini bukan untuk menyerang pribadi, tapi mengoreksi secara intelektual dan ilmiah. Virus Imadiyah, atau antibodi terhadap kultus nasab. Ada yang gelisah, namanya disebut Ki Imad, risetnya dituduh seperti virus, pemikirannya dicurigai mengancam kitab-kitab kuning, bahkan dikaitkan dengan merampas rumah kita, NU. Sebuah tuduhan serius terhadap seseorang yang justru sedang mengembalikan NU pada nafas awalnya, yakni inklusif, rasional, dan menolak kultus. Tulisan M. Yusuf MSI, yang viral di kalangan santri, menyebut riset Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai virus Imadiyah, yang berpotensi memprovokasi santri untuk meninggalkan kitab-kitab karya ulama Ba'alwi. Tapi benarkah demikian? Mari kita bedah secara filologis, sejarah, genetika, dan ilmu sosial. 1. Filologi. Kitab kuno, tapi tidak sakral. Kiai Haji Imad tidak menolak kitab Ba'alwi karena identitas penulisnya, melainkan karena validitas sumber dan isi. Dalam kajian filologi, keabsahan sebuah kitab bukan ditentukan oleh keturunan penulisnya, melainkan rantai transmisi, keautentikan manuskrip, dan akurasi kutipan. Kitab Bughyatul Mustarsyidin yang disebut oleh Yusuf memang masyhur, namun itu bukan kitab mutabar dalam fikih marginal seperti yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum besar. Penggunaan kitab tersebut dalam keputusan Muktamar NU tahun 1936 bukan berarti semua penggalannya menjadi wahyu. Apakah semua kitab yang dikutip ulama terdahulu bebas dari bias ideologis, sosial, atau politik? Tentu tidak. Bahkan ulama besar seperti Imam Nawawi, Al-Ghazali, dan Al-Suyuti pun tetap diuji isi karyanya oleh para peneliti mutakhir. Mengkaji ulang bukan memberontak, itu tugas ilmiah. 2. Sejarah, kultus nasab, dan distorsi sejarah. Kiai Haji Imad tidak sedang memusnahkan kitab, melainkan sedang membuka fakta sejarah. Ia tengah menunjukkan bahwa nama Alwi bin Ubaidillah, tokoh awal Ba'alwi, tidak pernah ditemukan dalam silsilah klasik abad ke-3 dan ke-4 Hijriyah, dan baru muncul dalam dokumen abad ke-9, tanpa sanad ilmiah. Penelusuran ini bersandar pada metode sejarah akademik, bukan sekadar intuisi, atau dendam. Mengapa ini penting? Karena klaim nasab digunakan oleh segelintir elit religius sebagai alat legitimasi kekuasaan di pesantren, politik, bahkan urusan kenegaraan. Disinilah letak bahayanya, kultus terhadap sayyidisme, bisa menutup rasionalitas umat. 3. Genetika. DNA tidak bisa ditipu. Yang paling menghentak adalah bukti genetika. Penelitian independen oleh Dr. Michael Hammer, University of Arizona, Dr. Karl Skorecki, Israel, dan Dr. Sugeng Sugiharto, Indonesia, menemukan bahwa DNA Y kromosom keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Hasan dan Hussein, termasuk dalam haplogrup J1, J1P58. Sementara klaim nasab Ba'alwi yang diuji secara sukarela melalui proyek DNA menunjukkan haplogrup G dan lainnya yang tidak sesuai. Ini bukan soal menyamakan kemuliaan seseorang dengan kromosom, tapi menunjukkan bahwa nasab tidak boleh asal klaim. Genetika hadir sebagai sains netral untuk menguji klaim yang bersifat biologis. Ini bukan mitos, ini metodologi ilmiah. 4. Perilaku. Lihatlah siapa yang merusak NU. Kiai Haji Imad tidak mengambil rumah NU. Justru ia menyelamatkan NU dari klaim bahwa NU adalah warisan Ba'alwi. Faktanya, founding fathers NU seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syansuri, dan Kiai Haji Asad Syamsul Arifin bukan keturunan Ba'alwi. Mereka ulama Nusantara yang dibentuk oleh madrasah lokal dan perjuangan rakyat, bukan oleh kultus Arabiah. Sebaliknya, beberapa elit Ba'alwi di Indonesia justru mengklaim tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, hingga Mbah Malik sebagai bin Yahya, bahkan memalsukan batu nisan. Inikah yang disebut melestarikan tradisi?
copy paste, dan tuduhan tak etis. Tuduhan bahwa karya Kiai Haji Imad mengandung copy paste dari website Wahabi adalah tuduhan sembrono yang tak pernah dibuktikan. Bahkan jika benar mengutip sumber tertentu, dalam dunia akademik hal itu sah, asal mencantumkan referensi. Lebih dari itu, narasi semacam ini justru membuka watak anti-literasi dan menunjukkan ketakutan terhadap transparansi data. Virus atau vaksin. Kiai Haji Imad bukan virus. Ia justru vaksin terhadap infeksi taklid dan kultus nasab yang menggerogoti nalar pesantren. Kritik terhadap kitab bukanlah penghinaan. Penolakan terhadap nasab palsu bukanlah kebencian, menyadarkan umat bukanlah pecah belah, tapi justru penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW, agar namanya tidak dikomersialisasi oleh mereka yang tak terbukti berasal dari jalur biologisnya. Santri hari ini perlu diajari berpikir kritis, bukan hanya menghafal. NU tak akan runtuh oleh satu tesis, tapi bisa runtuh jika terus dijajah oleh klaim palsu dan sejarah yang dipelintir. Santri butuh kebenaran, bukan kultus. NU didirikan atas semangat membela kebenaran, bukan membela keturunan. Ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menulis Adabul Alim wal Muta'alim, beliau tidak pernah mengajarkan fanatisme kepada kitab atau silsilah, melainkan menanamkan semangat berpikir ilmiah, berakhlak, dan merdeka. Jika hari ini ada orang yang mengkritisi silsilah Ba'alwi, lalu kita menyebutnya virus, maka sesungguhnya yang terinfeksi adalah keberanian kita sendiri dalam menerima kebenaran. Catatan: Al-alimu yakfi bil isyarah. Orang berilmu cukup dengan isyarat. Wal jahilu la yakfi walau bil hijarah. Orang bodoh tak akan cukup meski dilempari batu, maka tambahkan satu. Wat dajjalu la yakfi. Dajjal tak akan cukup walau ditampar data. Kebenaran tak perlu dikhawatirkan. Menyampaikan fakta bukanlah provokasi. Meneliti nasab bukanlah menghina. Bertanya dengan data bukanlah mencela. Menyadarkan umat bukanlah pecah belah. Justru diam terhadap kepalsuan adalah pengkhianatan terhadap amanah ilmu. Kita tidak sedang memusuhi ulama. Kita hanya ingin memastikan bahwa gelar Zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dipalsukan dan diselewengkan untuk legitimasi sosial politik yang menyesatkan umat. Kebenaran tidak menunggu restu mayoritas. Ia hanya menunggu keberanian.